guys, kembali lagi nih bersama podcast ngadi-ngadi. Kali ini saya sendirian nih. Biasanya saya ditemani oleh teman satu lagi. Mungkin dia ada sedikit urusan keluarga atau apa. Mungkin dia nggak bisa hadir di sini. Jadi saya sendiri di sini, nggak ditemani sama teman saya. Nah, kebetulan di sini ada narasumber bintang tamu yang saya panggilin. Kemarin saya lihat channelnya Kang Rengganis ya. Kang Rengganis. Saya lihat channelnya nih, kayaknya menarik juga nih tentang mistis, alam gaib atau sejenisnya lah, spiritual lah ya. Makanya saya panggil, saya hubungin, akhirnya dia ada waktu. Biasanya sibuk biasanya, mungkin dan ini ada waktu, makanya saya panggil ke sini dan dia bisa. Nah, mau sedikit nanya aja nih sama Kang Rengganis. Oh ya, yang Kang Rengganis yang mana nih? Saya. Kalau ini? Japar Sidi. Oh, Japar Sidi. Jadi gini nih, saya melihat kan videonya nih tentang dunia spiritual. Dan ada video yang saya lihat juga tentang pengobatan, pengusiran, pembersihan rumah, ya kan? Iya. Ini real apa settingan sih sebenarnya? Pengen tahu. Coba jelaskan Om. Coba dari siapa yang mau jelasin, dari Kang Rengganis atau Kalau siapa? buat acara pengobatan kita selama ini Udah pasti real ya. real dan pengobatan berusaha untuk tidak berbohong. Ya. Kita makanya kita bilang real, bukan cuma sekedar settingan, tapi memang kita berusaha real dan tidak berbohong, karena ini judulnya pengobatan. Ya, ataupun masalah pembersihan itu sama. Tidak ada, intinya kita 100% itu memang nggak ada yang settingan. Nggak ada yang settingan. Iya, kita real semua. Kita metode pembersihan rumah ya begitu, Benar begitu adanya gitu ya. gitu. Tapi ketika pengusiran atau pengusirannya namanya ya kan kayak gitu kan, itu bener-bener lihat makhluknya atau apa sih, gimana bisa tahu jenisnya apa yang menghuni di rumah ini atau apa? Ya biasanya kita sebelum pembersihan itu ada yang namanya di pembuka mata ajna. Jadi kita buka ajna Buat dulu. apa itu? Ya, biar bisa ngeliat makhluknya. Ya, kalau kita ngusir tanpa bisa ngeliat gimana? Nggak bisa. Itu juga. Nah, setelah kita pengusiran semuanya, malam ini kita pembersihan. Seminggu kemudian kita nanya ke orangnya gimana sekarang keadaannya. Tapi gini ya, apakah seorang orang awam gitu bisa lihat hal-hal yang kayak gitu, makhluk-makhluk halus kayak gitu? Sebetulnya kalau dibilang bisa itu kita larinya Tergantung pun kali ya. sama kuasa Allah. Karena kita berkeyakinan kalau Allah yang berkehendak, nggak ada yang tidak mungkin. Walaupun memang ada dalil yang mengatakan bahwa manusia itu nggak bakal bisa melihat bangsa jin. Memang Betul, ada kadang-kadang patokannya saya juga dari situ. ada dalil ya. Memang dalil. Adapun manusia yang bisa ngelihat jin atau setan itu memang manusia yang lagi kerasukan kayak gitu atau jenisnya. Sebetulnya kayak kerasukan juga sebetulnya Enggak juga. nggak juga dia bisa lihat. Buktinya dari zaman Syekh para wali juga banyak yang ngeliat kan. Banyak yang lihat. Cuma kalau kita ngambil jalan tengah, kalau saya lihat itu kan bahwa di dalam dalil saya juga kurang begitu mengerti agama gitu ya. Karena bahasa saya bilang bahasa dalil ya karena saya tahunya cuma dalil, karena Al-Qur'annya pun saya nggak hafal. Saya cuma kemarin sempat dengar bahwa manusia itu nggak bakal bisa ngeliat bangsa jin. Ya, nah cuma kalau kita simak itu kan dalam arti melihat itu kan kita bukan dalam arti konteks kita melihat dengan mata seperti telanjang. Seperti saya melihat sampean, saya bisa lihat nggak kayak gitu. Itu yang disebut namanya mata batin. Makanya kalau ada yang bilang Sebetulnya bahwa mata ketiga gitu. Berarti wujudnya abstrak juga, kalau abstrak gitu. iya, ada dibilang yang disebut mata batin, ataupun ada juga yang bilang mata hati. Ada bahkan ada sampai mungkin sampai juga pernah dengar bahwa kalau mata johir, ini istilahnya mata johir juga. Kalau mata johir kita bisa dibohongin, ya kan, artinya kita bisa ditipu sama orang. Tapi kalau mata hati kita kan nggak bisa bohong.
ya istilahnya kayak gitu, mungkin ada yang kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke apa ya, ngelihatnya tuh bener-bener bukan wujud bener-bener, tapi bener-bener mata sosok batin gitu, ya. pakai mata batin. Seandainya pun ada, ya mungkin kan kita kembalinya ke Allah. Ya, ya. Kalau memang Allah berkehendak, walaupun Allah yang punya dalil Al-Quran, Iya. tapi kalau memang Allah yang berkehendak, ya bisa aja kan kita kembalinya kayak gitu. Memang kalau buat ngungkap masalah goib itu ya nggak gampang. Artinya nggak gampang karena memang susah dibuktikan. Ya. Kita nggak bisa membuktikan seperti kayak ini contohnya rokok, ini rokoknya gitu. Kita nggak bisa seperti itu. Makanya kalau kita kembali ke seperti kayak yang situ bilang tadi masalah pengobatan ya. Kita bukan beberapa kali kita dari Sering. pertama kali megang pengobatan dari orang yang bahasanya kena guna-guna. Mungkin sampai pernah dengar kalau orang kena guna-guna ada yang keluar jarum, keluar kawang. Nah, beli. kalau dengar sering, Iya. cuman nyaksiin langsung sih belum pernah. Nah itu dia, di situ dia. Kalaupun memang ada orang yang sakit kena guna-guna itu keluar jarum, ya terserah. Itu mah terserah. Tanggapan. Bukan tanggapan. Arti kata dari si pasien ataupun si pengobatinnya, ya terserah, itu urusan mereka. Tapi kalau kita yang selama ini kita jalanin, mau orang itu kena santet gimana pun nggak pernah keluar jarum, nggak ada. Kalau kita Lagi secara logika, seumpamanya ada orang nih keluar paku, otomatis pasti bolong kan? Iya kan? Ini namanya paku. Berarti dari tim Rengganis juga hal yang kayak gitu nggak percaya. bukan nggak percaya, Gimana? bukan nggak percaya. Ya kalau guna-guna itu ada, tapi kalau seandainya keluar jarum, bukan nggak percaya. Ya kalau Paku. caranya dia ngobatin orang seperti itu, ya silakan, itu kan hak mereka. Ya kan, kita arti kata itu hak Itu mereka. metode masing-masing lah Metode ya. masing-masing. Kita Banyak nggak, kan trik juga sih yang begitu. ya itu hak mereka. Kita nggak ngelarang dan Secara kita spiritual itu susah dibuktikan Iya. sebenarnya mah. kembali tadi kalau kita secara pribadi kita pernah orang kena guna-guna ini di dalam badannya ini memang ada jarum, kita ambil, tapi kita nggak bisa wujudin begini, ini jarumnya enggak, Jarumnya tetap jarum gaib. tetap jarumnya jarum gaib yang kita nggak bisa lihat dengan mata jokir, seperti itu. Ya ada di alam gaib juga Ada. jarum, Makanya paku. istilahnya ketika dibawa ke dokter juga nggak bisa Nggak bisa didiagnosa didiagnosa dibuktikan, karena karena- memang susah dibuktiin. karena hal gaib gitu ya. Iya, orang taruhlah orang kena guna-guna, ada yang sampai keluar kawat, ya kan? Iya, ya memang betul itu kawat. Kalau kita pernah lihat di dalam badan dia itu memang ada kawat, tapi kita ambil ya bentuknya udah tetap aja gaib, kita nggak bisa ngebuktiin Tapi benar seperti kawat. kawat, kita nggak bisa ngebuktiin, ya makanya kita nggak bisa secara nggak bisa ngebuktiin ini kawatnya, nggak bisa seperti itu karena memang nggak bisa dibuktiin dengan mata johir. Jadi nggak kelihatan sama Nggak orang kelihatan. Nah, gitu ya. kalau memang misalnya seandainya ada yang bisa sampai dibentukin ke wujud nyata itu jarumnya, ya itu mah terserah, Masing-masing. hak masing-masing itu mah. Kalau kita memang kita mah nggak bisa kayak gitu. karena emang bukan jalurnya juga gitu ya. Ya memang nggak bisa, bentuk gaib kita wujudin ke nyata itu nggak gampang. Ya kalau begitu mah bisa semuanya itu ada genderuwo, udah kita bikin jadi nyata. Iya, jadi nyata. Biar orang pada takut yang ada. Tapi Yang namanya gaib tetap gaib. tapi istilahnya kalau orang pengen lihat, pengen ini bisa diwujudin. Ya seperti yang abang tadi bilang susah. Susah, nggak bisa. Gampang. Karena emang bukan bukan orang-orang tertentu aja yang bisa hanya orang-orang tertentu aja yang bisa ngelihat gitu ya. Kalau orang yang awam, apalagi yang nggak percaya hal-hal kayak gituan, mungkin juga susah buat dibuktiinnya kali ya. Karena gini loh, termasuk sugesti juga ya, ketika kita hati kita penakut atau ngerasa ada yang ngikutin, itu emang bener-bener seolah-olah ada yang ngikutin karena emang sugesti kita ada yang ngikutin, ada yang ngikutin. Tapi kalau orang yang nggak punya pikiran apa-apa, yang berani mau lewat kuburan, mau lewat ini, nggak ada penampakan apapun. Makanya ada sebuah cerita bahwa ada seorang alim ulama itu pernah melihat rombongan jin. Ditanya sama beliau, rombongan jin itu mau mana? Dia bilang misi dia mau ngebunuh 100 orang di sebuah kampung.
selama sekian bulan. Nah setelah sekian bulan si alim ulama itu ketemu lagi sama rombongan jin arah balik. Ditanya sama alim ulama itu, gimana? Udah selesai misi kami, kata rombongan para jin ya. Terus dia bilang, berapa orang yang meninggal? 200. Loh, Janjinya 100. janjinya 100, kok bisa 200? Terus rombongan para jin itu jawab, yang 100 itu memang betul meninggalnya karena ulah kami, tapi yang 100-nya itu karena hawa takutnya sendiri. Jadi Mungkin itu kalimat yang disebut corona. nah, jadi gini, kita boleh percaya atau tidak masalah cerita seperti itu ya. Cuman kita ngambil kesimpulannya bahwa ya goib itu masih tergantung kita juga. Ya kalau kitanya takut ya semakin menghantui kita terus. Jadi sedikit-sedikit sugesti, karena memang hawa takut. Kita masuk ke dalam rumah sendiri, ke bawah sugesti, ada jin, ada ini, ada itu, padahal nggak ada. Seperti itu, kebanyakan orang kayak gitu. Jadi sugesti juga mempengaruhi ya. Banget. Itu Mempengaruhi hal-hal pengaruh gitu. besar malah. Ya. Jangankan cuma rasa takut ya. Dari jenis-jenis orang kesurupan pun, orang yang nggak kesurupan karena dikasih sugesti jadinya jadi kesurupan kayak gitu. Tapi kalau cara nanganin kesurupan biar pulih lagi gimana? Kalau Biasanya kalau buat tim Rengganis ya, metode tim Rengganis kayak kalau gimana? misalnya memang dia mutlak kesurupan, kalau misalnya memang dia mutlak betul-betul kesurupan, biasanya nih Kang yang udah ya, kalau misalnya goibnya kita udah ambil dari badannya udah sadar. Cuma Atau depresi. cuma terkadang ini orang salah Menafsirkan. tangkap, salah tafsiran. Kenapa? Orang depresi itu sama gejalanya kayak orang kesurupan. Baca sendiri. Ngoceh sendiri, ngomong gak jelas, maki-maki lah, ngomong teriak-teriak. Padahal orang itu depresi, makanya kita mau apanya nggak bisa, tetap. Nah makanya kan nggak bisa bedain nih gimana caranya ngebedain depresi sama emang bener-bener kesurupan. Kalau ada sedikit cerita ya, ada sedikit cerita. Jadi orang kesurupan sama tidak. Jadi saya punya tetangga nih, ya kan, dia kesurupan, ya kan. Pada waktu itu saya dikasih tahu itu kesurupan, dia betul-betul kesurupan, dan saya dipanggil itu saya masih biasa, masih saja ngobrol biasa. Saya bilang saya suruh makan garam. Waktu itu kalau nggak salah garamnya bukan garam bubuk yang itu, Garam kasar. bukan garam kasar. Kalau dulu kan garam itu kan masih yang berbentuk Yang bata. bata itu kan, makan garam nih, ya kan. Dia enak aja makan. Gimana kayak orang makan apel. Ini lantai lah makan. Nggak terasa asin, nggak terasa asin Iya, biasa aja. nggak apa. Jinnya kayak doyan. Tuh. Nah, itu awal mulanya begini, itu jadi tetangga ada yang pengen bukti ini dia benar-benar kesurupan atau enggak gitu. Saya bilang kalau dia enggak kesurupan disuruh makan garam dia nggak mau. Ya kenapa? Nah manusianya masih ada kan, dikasih nih garam, enak santai makan aja. Gimana kayak orang makan buah apel, santai aja makan sampai keropok. Udah mah habis sebelah, udah kita stop ambil. Dan setelah itu baru kita buang, ya kan, goibnya kita buang dari badan dia udah selesai, langsung Baru terasa itu. baru terasa Asin. kok asin pahit ini, apaan sih nih itu. Nah itu Mungkin secara dasar buat membuktikan mana yang kesurupan, mana yang enggak gitu ya. gitu. Biasanya kalau kita secara spiritual kita cek Kalau spiritual, badannya, kalau spiritual. kita cek. Ini buat metode orang penghuni biasa. atau nggak ada gitu ya. Biasanya kita pakai cek cara spiritual. Karena kalau kita pakai cara spiritual, benar yang kayak tadi Kang Rengganis bilang, kita cek. Kalau misalnya memang dia ada goibnya ya, energinya itu terasa energinya. gitu. Tapi kalau misalnya memang dia depresi, ya enggak.
nggak bakal terasa. Karena apa? Itu mutlak memang kejiwaan manusia gitu. Ya, mau nggak mau yang nanganin ya Psikiater. spesialis dokter lah, psikiater kayak gitu. Makanya sih kalau dalam segi hal ini saya pribadi gitu ya Bang Japar ya, bukannya nggak percaya hal gaib juga emang kita percaya karena itu juga kita harus ngimanin hal kayak gitu kan. Cuman kadang banyak oknum nih, Nah, banyak iya, oknum kita khawatir. Nah, itu dia. dukun yang istilahnya nggak tahu apa-apa, ya kan nggak tahu hal yang kayak gitu, seolah-olah tahu ngadain pengobatan, terus bayarnya juga nggak kira-kira pakai tarif, ya kan? Ngalahin dokter. Apa itu? Hal-hal kayak gitu. Makanya saya bingung, makanya di sini ini mah kalau ketika ada istilahnya dukun-dukun atau apa-apa hal kayak gitu saya nggak percaya. Makanya saya percaya tuh dukun ya dukun beranak, dukun patah tulang kayak gitu-gitu doang. Jadi pemikiran manusia itu kan macam-macam. Arti kata memang dia tujuannya misinya buat mencari duit ya. Tujuan dia misinya buat mencari uang. Ya begitu. Arti kata dia mengerti, bahkan cuma sekedar mengerti spiritual. Ya. Bukan dibilang bisa. Ini Tapi tidak mendalami. tapi tidak mendalami. Akhirnya dia buka praktek pengobatan. Ya gitu, ujung-ujungnya pasien dikelabuin. Berarti termasuk malpraktek juga loh kayak gitu ya. Iya, Di dunia cuma- perdukunan lah ya. Cuma bedanya kalau perdukunan kan malprakteknya kan nggak bisa dituntut secara hukum, ya kan, karena dia kan nggak tertulis. Nah cuma pasalnya. makanya ada Ya akhirnya supaya dia dipercaya, akhirnya belajar sulap. makanya Sambil ada pengobatan. ada paranormal yang saya bilang tadi. Dia cuma sekedar mengerti, ya mungkin bisa lah. Dia cuma sekedar mengerti sampai istilahnya belum dibilang bisa ya. Dia memberanikan diri buka praktek pengobatan dengan cara, kalau bahasa itu apa sih, spiritual. Spiritual ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Setiap ada pasien dia mintanya ke orang lain. Iya, ada yang kayak gitu. Contohnya gimana contohnya? Contoh gini. Saya buka pengobatan nih, karena modal saya ini misi saya ini cuma mencari uang. Kemampuan saya cuma sedikit. Di saat ada pasien yang memang betul-betul pasien penyakitnya berat, saya kebingungan kan. Aduh, saya mau ngomong mana nih? Ya saya minta tolong lagi sama orang lain. Mau ditanganin takut nggak sembuh atau gimana? Iya, bukan takut nggak sembuh. Kalau masalah kesembuhan kan memang Dan punya itu Allah. sebenarnya banyak yang kejadian Iya, seperti itu. iya itu. Jadi minta tolong ke yang lain, ke yang mungkin lebih Lebih tahu lagi, ya. ya banyak yang kayak gitu. Pernah ada kejadian. Banyak. Nah, jadi Ini pengalaman Bang Rengganis nih. Nah, pengalaman. Tapi ya saya kenal ada orangnya gitu ya, tapi nggak usah disebutin. jangan. Seorang ibu-ibu itu pasiennya rame. Awalnya apa, dia kedatangan seorang nenek-nenek, ngakunya saya leluhur kamu, kan pasti malam Jumat datangnya. Nah pas pada malam itu datang udah si nenek itu bersemayam di badan si ibu itu. Nah si ibu itu tiba-tiba bisa ngobatin gitu. Kebetulan pas waktu itu ada anak kecil nangis terus kan nggak ketahuan penyakitnya apa, dikasih air dia langsung adem. Dari situ mulai rame, kok jadi bisa ngobatin gitu awalnya kayak gitu. Awal mulanya. Lama-lama rame. Nah mungkin makin kesini pasien banyak yang berat juga kan ke penyakitnya, dia nggak bisa nanganin. Kebetulan rumahnya dia itu kan ada pintu belakang. Nah di belakang rumahnya dia itu sekitar 100 meter sebenarnya ada orang bisa. Ada orang bisa, ada orang ngerti Nah, juga ya begitu. gitu. Tunggu dulu ya, saya ke dapur dulu. Padahal dia melalui pintu belakang ke rumah orang itu minta air. Kok si ibu ini tuh lama banget nih ke dapur gitu, begitu mulu. Berarti dia minta tolong ke yang lain Nah, juga. gitu ya. Pernah kejadian kayak gitu. Makanya zaman sekarang ini kan banyak yang kejadian kayak gitu. Bahkan sama kemarin kan kemarin kan sampai ada yang viral, ya kan, katanya dukun sakti, dukun hebat, Oh, yang udah terkenal. Gus itu tuh. Iya, tapi giliran baca Kulong Jubrobina salah, artinya salah. Ya kan, artinya salah, suruhnya salah. Makanya itu kita dari situ aja kita udah ngambil kesimpulan. Nah, Tapi itu banyak pasiennya, banyak yang datang. banyak. Iya banyak memang. Makanya tuh sebenarnya apa namanya, orang-orang kita juga gampang banget dibodoh-bodohin ya sebenarnya ya.
ya sebetulnya udah banyak lah. Ya khususnya di Indonesia gitu ya, udah banyak dari segi pengobatan spiritual yang udah terungkap, yang bahkan yang dulu pernah kasusnya kebongkar lagi sampai pasiennya sampai bayar jutaan, ya kan, sampai bayar pakai emas itu. Nah ini untuk tim Rengganis ada tarif atau gimana? Atau ketika ada panggilan? Kita nggak ada tarif. Nggak ada tarif. Iya, kita nggak ada tarif, kita nggak ada. Emang nggak boleh. Maksudnya dibayar ya kita ambil, enggak juga nggak jadi masalah. Yang penting intinya mah kesembuhan itu doang ya. Kesembuhan, bahkan jujur aja sih kalau saya pribadi gitu ya nih. Kalau saya pribadi misalnya dipanggil sama orang istilahnya buat ngobatin lah gitu ya. Pas gitu kita dibayar, memang nggak gede, istilahnya memang nggak gede lah. Ya memang nggak gede. Yang saya pikirin bukan masalah gede kecilnya. Apanya nih? Sehat apa enggaknya? Itu dia. Sembuh apa enggaknya? Seberapa besarnya pun saya dikasih duit tuh sama pasien, sampai di rumah kepikiran, ini pasien udah ngasih duit, kalau sembuh kalau enggak. Jadi beban ya. Beban itu PR buat kita, makanya sampai kadang-kadang kita benar-benar harus kerja keras. Makanya kalau kita ada pasien, setelah pasien itu pulang kadang-kadang kita masih cek terus, sampai besok kita masih cek terus, karena ya tanggung jawab kita gitu. Itu enggak Walaupun emang kesembuhan bukan urusan kita. kesembuhan itu cuma punya Allah, tapi paling tidak kita juga ada tanggung jawab, karena si pasien itu kan mempercayakannya sama kita. Iya, makanya sampai kadang-kadang ada. Jadi itu melalui tim Rengganis lah. Iya. Makanya sampai ada yang istilahnya kalau orang berobat itu kan istilahnya orang berobat gitu ya. Orang berobat juga kan tergantung dia condongnya sama siapa. Salah satu contohnya, saya pernah diundang, bahkan dijemput diajak ke rumah dia, dan saya tahu nggak jauh dari rumah dia itu ada dukun, itu paranormal lah. Saya bilang, di sini ada itu, kenapa enggak sama dia? Enggak bang, males saya sama abang aja. Itu salah satu contoh kayak gitu. Cocok-cocokan ya. Iya, Berarti emang bersama kayak dokter gitu ya. Iya. Jadi ketika kita berobat ke dokter ini kok Kalau kita nggak yakin, biasa-biasa aja, kalau nggak yakin gitu kita ya. Kayak gitulah. Nggak sembuh, tapi ketika sama dokter yang ini sembuh gitu, dikasih obat. Padahal obatnya sama, Obatnya ininya sama. Jadi emang chemistry juga ini ya, termasuk sugesti juga kayak gitu ya. Kalau kita keyakinan kita sembuh sama orang ini ya sembuh. Tapi ketika kita datang ke sini ada rasa ragu, kayaknya nggak sembuh, ya nggak bakalan sembuh juga. Ya, karena kan memang yang kita kembalinya kesembuhan ya cuma sama Allah. Ya, Kita nggak ada yang bisa jamin. Makanya pernah ada kejadian ya, istilahnya tuh orang sakit perut, kalau dia diagnosa dokter itu lambung, ya kan, diagnosa dokter itu lambung. Itu udah ke dokter ini, udah ke klinik, udah ke dokter lagi, nggak ada perubahan gitu. Tapi pas dipegang sama kan cuma diusap perutnya, ya istilahnya atas izin Allah ya, langsung sembuh. Itu kan nggak diduga. Iya, nggak diduga. Ya karena apa, kembalinya bukan karena kanker Rengganisnya, tapi sembuhnya ya tetap aja karena Allah kan. Iya. Kayak gitu. Tapi tetap kita nggak ada yang namanya tarif uang sekian nggak ada gitu. Mau penyakit, karena kalau kita pribadi kita nggak ada kelas-kelas penyakit sih kan ya. Iya. dan nggak memasang tarif juga ya, nggak istilahnya matok harga sekian. Iya. Makanya kita kalau kita nih kayak kanker Rengganis gitu ya, nggak ada yang pas, nggak kita bilang wah pasien berat nih butuh biaya gede, nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Kita semua pasien sama gitu. Jadi entah mau apapun penyakitnya, entah apapun isinya yang dia alami, penyakitnya apa, ya sama aja intinya gitu ya. Gitu. Adapun dia nggak ngasih juga nggak jadi masalah. Yang penting sembuh dulu aja, sehat dulu aja kayak gitu ya. Kayak gitulah. Oke, mungkin gitu aja ya dari podcast ngadi-ngadi. Sebenarnya masih dari kesimpulan Ngadi-ngadi. bicaraan kita nih sama tim Kang Rengganis, intinya mah yang mau percaya ya silakan, nggak percaya juga nggak jadi masalah. Tapi satu hal gaib itu emang ada. Dan kalau ada yang nggak percaya ya itu siap masing-masing ya. Dan keyakinan masing-masing. Kalau ada yang percaya ya nggak jadi masalah juga. Mungkin gitu aja ya.
Sampai di sini podcast ngadi-ngadi. Nanti mungkin kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tungguin aja ya cerita dari kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.